Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang masih terus Allah berikan, Allah cucurkan, Allah limpahkan bagi kita semuanya hingga subuh yang mulia dan berbahagia ini. Berikutnya salawat dan salam kita senantiasa sanjung dan sajikan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik uswah, sebaik-baik qudwah, sebaik-baik teladan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita yang kita ambil pada subuh yang mulia ini adalah tentang bagaimana menetapkan usia dan umur yang Allah berikan agar selalu kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang mulia, usia dan umur dia dua kata yang berbeda, seringkali dimaknai sama oleh kita. Padahal sebenarnya Bapak Ibu yang mulia, ada perbedaan antara usia dan umur. Terdapat perbedaan yang signifikan antara usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara usia itu berhubungan dengan yang disebut sinnun atau sanah, tahun, sedangkan umrun atau umur dia berkaitan dengan keberkahan usia yang Allah berikan. Jadi makanya dalam hidup ini ada orang yang usianya 70 tahun tapi mungkin umurnya baru 30 tahun. Ada orang yang usianya sampai 90 tahun tapi umurnya itu mungkin hanya baru 5 tahun. Jadi kalau usia itu berhubungan dengan angka, berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan hari, jumlah bulan, jumlah tahun yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kita di atas dunia ini. Sedangkan umur dia berhubungan dengan seberapa bermanfaat usia, jenjang jangka waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Usia yang Allah berikan kita gunakan dalam ketaatan dan kebaikan di atas dunia ini. Maka jemaah yang mulia, tadi imam kita membaca doa Allahumma tawwil umurana. Nah, ini harus dipahami maknanya di sini bukan bertambahnya waktu hidup kita di dunia. Bukan kita berdoa panjang waktunya, tahunnya, jumlah harinya. Tapi yang kita doakan adalah Allah memanjangkan umur kita. Umur yang dimaksud adalah kebermanfaatan usia yang kita dapatkan di atas dunia ini, yang kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mulia, makanya dalam hidup ini tidak penting berapa panjang usia kita sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah dari sedikit usia dan kesempatan yang Allah berikan ini, seberapa bermanfaat dia, seberapa berkah usia yang Allah berikan, seberapa berkah waktu ketika Allah tetapkan, seberapa berkah kita gunakan kesempatan hidup di dunia untuk kemudian kita lakukan pengabdian kita yang sementara ini hanya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita paham bahwa
Rasulullah menyebutkan dan dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kesempatan hidup di dunia ini sebenarnya sangat singkat, Bapak Ibu yang mulia. Satu hari di akhirat nanti 1000 tahun hidup di dunia. Kalau ada orang yang mencapai usia di dunia dia 100 tahun, maka kalau 24 jam dibagi 10, katakanlah dia hanya sekitar 1,5 jam hidup di negeri akhirat nanti. Betapa singkatnya hidup kita di dunia ini. Ada orang yang mungkin hidupnya hanya 70 tahun atau 80 tahun, mungkin dibandingkan kehidupan akhirat nanti hanya 1 jam saja hidup di akhirat nanti dibandingkan dengan 80 tahun kehidupannya di atas dunia ini. Makanya salah ketika ada orang dia berpendapat bahwa ya nggak apa-apalah kita bermaksiat sejenak di dunia ini, toh nanti masuk neraka kemudian diangkat kembali masuk dalam surga. Padahal dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang kita lakukan, kalaulah kita dimasukkan hanya 1 jam saja di akhirat nanti dalam neraka, 1 jam dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka lebih kurang 100 tahun hidup di dunia ini yang kita rasakan. 1 jam dalam neraka nanti ibaratnya adalah sama seperti 100, lebih kurang 100 tahun kita di dalam hidup di dunia ini. Maka seolah-olah seumur-umur hidup kita di dunia dengan 1 jam dalam neraka sama halnya dengan seumur hidup kita hidup di atas dunia ini. Makanya kita sering berdoa ya, dalam salat kita, dalam setelah bacaan salat, ya kan? Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami dari siksaan api neraka, karena memang tidak sanggup kita merasakan pedihnya kehidupan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali perbedaan sinnun dan umrun tadi, bahwa sinnun atau sanah dia adalah usia yang Allah berikan, terikat dengan waktu, terikat dengan tahun, terikat dengan bulan, terikat dengan hari. Sedangkan yang disebut umrun, umur yang Allah berikan, dia adalah kebermanfaatan. Berapa lama umur kita, usia kita yang Allah titipkan ini, kita berikan kepada pengabdian kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada orang yang seperti yang kita sampaikan tadi, 70 tahun usianya, tapi umurnya mungkin hanya baru 20 tahun. Sebaliknya ada di antara anak-anak kita, mungkin ada remaja-remaja kita yang menghabiskan hari-harinya dengan Al-Quran, menghabiskan hari-harinya dengan salat berjamaah, menghabiskan hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usianya mungkin hanya baru 20-an tahun, 22 tahun, 20 tahun, atau bahkan 18 tahun, tapi mungkin umur mereka itu sudah melampaui daripada usianya. Bisa saja umurnya 40 tahun, 50 tahun, karena keberkahan yang dia gunakan di dalam umurnya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman dalam surah Al-Asr yang sering kita baca dan kita hafalkan, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu asar, demi waktu asar. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, semua manusia tanpa kecuali dia dalam keadaan rugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali 3 orang, 3 jenis manusia. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 3 jenis manusia yang tidak akan rugi, kata Allah. Yang pertama, mereka orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, mereka yang melakukan amalan-amalan saleh. Dan kemudian mereka watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Mereka saling mengingatkan di atas dunia ini
dalam ketaatan, dan kemudian dalam kesabaran. Bapak Ibu yang mulia, maka sejatinya kehidupan kita di atas dunia ini, kalau kita pahami, hanya berpindah dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain. Yang harus dipahami, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya tidaklah kami, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka kalau bukan karena ibadah, kita tidak pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan untuk menyembah Allah, kita tidak pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya tujuan hidup kita di atas dunia ini adalah antara subuh dengan duhur, duhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh kembali. Itu tujuan kehidupan kita. Nah, di antara itulah kita mengisi muamalah kehidupan kita. Di antara itulah kita mengisi kehidupan, bunga-bunga kehidupan dunia kita. Ada istri, ada suami yang menemani kehidupan. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengisi bunga-bunga dan bumbu-bumbu keindahan dunia. Tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bumbu-bumbu kehidupan, pekerjaan yang kita geluti, kemudian profesi yang kita jalani, kita jualan, kita jadi PNS, kita pengusaha, dan apapun profesi kita, mengurus keluarga, mengurus masyarakat, menjadi pengurus masjid, menjadi pengurus kampung, kemudian kita organisasi-organisasi di luar, organisasi Muhammadiyah, ada NU, kemudian macam-macam. Itu adalah pengisi bumbu-bumbu kehidupan kita. Tujuan utama hidup kita di dunia ini hanyalah antara subuh dengan duhur, duhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh kembali. Nah, Bapak Ibu yang mulia, makanya ketika kita tidak memahami makna kehidupan ini, maka seolah-olah duhur hingga subuh, kemudian isya, subuh kembali, itu yang menjadi bumbu kehidupan kita. Seolah-olah tujuan utama hidup ini adalah berangkat pagi, pulang sore, mencari uang sebanyak-banyaknya. Ketika kita memahami ini, apa yang terjadi kemudian? Maka salat kita seolah-olah menjadi bumbu-bumbu kehidupan kita. Ibadah kita menjadi bunga-bunga kehidupan. Ketika kita merasa dia menjadi pelengkap kehidupan ini, maka yang terjadi adalah kita akan meremehkan amalan kita. Kita meremehkan salat kita. Ya, kalau nggak berjamaah kan juga bisa. Kalau kita mundur sedikit waktunya kan juga boleh. Toh tidak perlu baju bagus-bagus sekali untuk sholat, karena kita menganggap dia bukan tujuan utama hidup ini. Sholat itu hanya pelengkap. Makanya ketika kita melakukan di akhir-akhir waktu, azan duhur jam 1 kurang 15 atau kurang 20 misalnya, nah kita sholat nantinya jam 2, jam setengah 3 di akhir-akhir waktu, karena menganggap ini bagian dari pelengkap kehidupan saya. Padahal sebenarnya itulah tujuan utama kita hidup di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ingin kita sampaikan adalah usia bukan umur ya. Usia, modal tahun-tahun itu adalah modal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang diberikan 60 tahun, 70 tahun, ibaratnya sama seperti orang mendapatkan modal 60 juta, 70 juta. Perkaranya adalah untung atau rugi dengan modal itu. Ada orang yang sama-sama diberikan 70 juta, tapi kelihayan orang itu membuat bertambahnya uang dari 70 juta dalam 2 tahun. Ada yang bisa bertambah 500 juta, ada yang bertambah jadi 2M, bahkan ada yang bisa, yang lihai-lihai itu bisa sampai 30M dan sebagainya. Tapi ada di antara orang dapat 70 juta, setahun kemudian dia rugi. Modal-modalnya pun ludes dan habis tanpa makna, tidak bermanfaat sama sekali.
Maka persis kehidupan kita Bapak Ibu yang mulia, kita ini diberikan modal usia, tahun, jumlah tahun itu jadi modal dan usia. Nah, masalahnya adalah tidak semua orang menganggap itu menjadi modal. Banyak orang yang menganggap ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah, hidup toh sekali, kapan lagi kalau tidak kita nikmati. Padahal setiap modal itu pasti akan habis jika kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu yang mulia, ada orang yang menganggap tidak penting usia itu, bahwa untuk kita lakukan, kita gunakan dalam ketaatan itu tidak penting, karena hidup hanya sekali, kita nikmati. Kita habiskan usia kita untuk nikmat hidup di dunia, berfoya-foya, nikmat sebanyak-banyaknya. Padahal usia ini menjadi modal yang dapat melejitkan ketaatan kita, keberkahan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu waktu mungkin kisah ini sudah pernah kita dengar, sahabat Talha bin Ubaidillah. Sahabat Talha bin Ubaidillah ini, beliau kedatangan tamu dari dua orang dari luar kota Madinah. Tamu dari luar kota Madinah datang ke kota Madinah, menetap di kota Madinah, diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk diurusi oleh Talha bin Ubaidillah. Singkat cerita, tidak berapa lama waktu kemudian terjadilah peperangan. Terjadinya peperangan dan kemudian dua sahabat Talha bin Ubaidillah ini dia ikut dalam peperangan ini. Kemudian singkat cerita, satu di antara duanya ini meninggal dunia, syahid di medan perang. Satunya selamat, kemudian hidup kembali bersama sahabat Rasulullah, bersama Talha bin Ubaidillah di kota Madinah, lebih kurang setahun usia yang dia nikmati, dia rasakan di dalam kehidupannya. Setahun kemudian, sahabat yang kedua ini juga meninggal dunia. Dia meninggal dunia, dan kemudian Talha bin Ubaidillah malam harinya dia bermimpi, dia melihat bahwa dua-dua sahabatnya ini masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bedanya, sahabat yang meninggal kedua, yang meninggal lebih lama, dia masuk surga lebih dulu dibanding seorang sahabat yang syahid di medan peperangan. Artinya adalah sahabat yang kedua yang meninggal dalam sakit di atas kasur lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan seorang sahabat yang pertama yang meninggal berdarah-darah, berluka-luka, syahid di medan peperangan. Pagi harinya Talha menceritakan kisah ini, mimpinya ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang yang meninggal di atas kasur, dia itu lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang yang meninggal dunia dalam peperangan, syahid di medan perang. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, benar wahai Talha, bukankah orang yang meninggal kedua tadi, dia hidup lebih lama dibandingkan dengan orang yang pertama? Bukankah orang yang kedua tadi, dia telah menikmati hidup di dunia lebih lama dibandingkan orang yang pertama? Dan dalam kehidupan yang lebih panjang ini, setahun yang lebih panjang dibandingkan orang pertama, dia gunakan waktu yang Allah berikan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting lagi kata Rasulullah, bukankah orang kedua ini dia sempat melewati Ramadan, dan dengan Ramadannya dia berikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dapatkan berlipat-lipat ganda pahala dibandingkan dengan orang yang pertama yang lebih dulu meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tanpa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membuat kita hidup pada hari ini. Toh orang-orang dulu itu banyak yang sudah mendahului kita. Kita yang sama-sama merasakan tsunami, kita yang pernah sama-sama digulung dalam air tsunami, kita pernah merasakan gempa, berapa kali gempa di Aceh ini, kita pernah merasakan bagaimana setiap hari kemungkinan tertabrak kendaraan itu mungkin
untuk menjadikan kita korban di jalan-jalan kita yang dengan kendaraan bermotor, dengan mobil yang warawiri yang kadang-kadang tidak kita duga. Peluang-peluang korban kita itu setiap hari mungkin, Bapak Ibu yang mulia. Tapi bukan tanpa alasan Allah Subhanahu wa taala masih membuat kita bisa bernafas hingga subuh yang mulia ini. Di antara yang ingin Allah dari kita adalah kita terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang Allah ingin dari kita adalah Allah ingin kita bertaubat dengan dosa-dosa yang masih kita lakukan. Di antara yang Allah inginkan dari kita adalah kita memperbaiki kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita untuk memudahkan kita masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga kisah yang sama, kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thauban, mungkin kita pernah mendengar. Kisah Thauban ini, Thauban dia seorang sahabat yang selalu menjaga salat berjamaah. Dan beliau selalu memilih saf pertama di sudut sebelah kanan. Thauban. Setiap hari beliau datang lebih dulu, salat di saf pertama dan pilihnya itu di sudut paling ujung sebelah kanan. Satu subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat subuh melihat kanan kiri sahabatnya dan beliau tidak menemukan ada Thauban. Thauban tidak dijumpai di masjid Nabi. Nah ini contoh bahwa ada masjid itu semestinya punya jamaah tetap. Mestinya ada grup jamaah tetap masjid. Jadi ketika satu orang tidak hadir kita bisa tahu bagaimana. Nah, jangan sampai ada jamaah masjid yang sudah 2 minggu tidak hadir, itu tidak tahu. Bapak ini kebetulan dia bukan punya rumah pribadi di sini, dia ngekos misalnya atau nyewa, tapi jamaah tetap masjid kita. Dia tidak terdata dan kemudian pernah kejadian di masjid, kami pernah mendengar itu sampai kemudian beliau rupanya tidak hadir ke masjid, baru sebulan kemudian ketahuan beliau meninggal dunia. Memang bukan di kampung itu, tapi beliau pulang kampung aslinya dan meninggal di sana. Tapi dengan jamaah seperti ini duduk akrab seperti itu. Nah, jadi menjadi penting sebenarnya setiap masjid ini punya jamaah tetap, punya grup jamaah tetap. Nah, kemudian disitulah fungsi masjid mandiri itu dijalankan. Setidaknya masjid ini didanai secara berjamaah oleh jamaah tetapnya. Bagaimana? Sangat miris ketika kita mendengar ada masjid-masjid tidak cukup dana, ada masjid bahkan tidak mampu membiayai khatib, tidak mampu membiayai listrik dan sebagainya. Padahal dari kekuatan jamaah ini bisa dimanfaatkan. Nah, kita kembali ke kisah Thauban, jamaah yang mulia. Rasulullah sangat jeli dengan para sahabatnya. Satu orang tidak hadir itu kemudian menjadi perhatian Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk pergi ke rumah Thauban. Rupanya rumah Thauban itu jauh sekali dari masjid Nabi. Ketika pergi sudah terang. Nah, itu dalam hadisnya diceritakan sudah terang. Kalau misalnya berangkat jam segini, berarti mungkin sudah keluar matahari sekitar setengah jam atau hampir 40 menit lah berangkat ke rumah Thauban. Sampai ke rumah Thauban, Rasulullah dan sahabatnya melihat Thauban sudah meninggal dunia. Istrinya sudah menangis, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, suamiku Thauban, dia telah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian bertanya, ada tidak kejadian yang mungkin berbeda ketika suamimu dalam nazaknya, ketika mau meninggal dunia, ada tidak yang aneh dari suamimu? Kemudian istri Thauban mengatakan, iya benar Rasulullah, ketika suamiku nazak, dia sakratul maut. Dalam sakratul mautnya dia mengucapkan 3 kalimat. Yang pertama adalah mengapa tidak jauh lagi? Mengapa enggak jauh lagi, kata Thauban. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga, mengapa tidak seluruhnya? Ini yang diucapkan Thauban dalam nazaknya, dalam sakratul mautnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, benar. Dia ketika sakratul maut ditampakkan apa yang telah pernah dilakukan sebelumnya oleh Thauban. Beberapa hari sebelumnya suamimu ini pergi ke masjid. Beliau tahu hal-hal yang gaib. Beliau pergi masjid, suaminya pergi ke masjid,
Kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana pahala dia berangkat jalan kaki dari rumahnya yang jauh ke Masjid Nabi. Kemudian ditampakkan berapa banyak pahala-pahala nikmat yang akan dia dapatkan dengan jauhnya perjalanan, capek lelahnya dia berjalan kaki. Kemudian Sauban mengatakan, kenapa enggak jauh lagi? Kenapa enggak jauh lagi rumahnya kalau segitu banyak pahalanya? Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan ada pengemis yang dia kelaparan. Nah, kemudian Sauban hanya punya roti satu, dia belah menjadi dua, dia satu berikan ke pengemis, satu untuk dirinya. Sebelah untuk pengemis, sebelah untuk dirinya. Dan kemudian Allah tampakkan pahala yang dia dapatkan dengan setengah roti ini. Dia menyesal, dia mengatakan, mengapa tidak seluruhnya saja saya berikan kalau segitu banyak pahalanya. Kemudian yang terakhir, satu subuh yang dingin, Sauban ingin pergi ke Masjid Nabi, dia pakai dua pakaian karena kedinginan, di dalam pakaian yang bagus, di luar pakaian yang agak sedikit lusuh. Tapi kemudian ada orang yang kedinginan dalam perjalanan, akhirnya dia buka, bukan karena dia pilih yang lusuh, tapi karena yang lusuhlah yang di luar, yang mudah dilepas, dia berikan kepada orang yang dingin itu. Allah tampakkan pahalanya, meskipun baju lama yang lusuh begitu banyak pahalanya. Menyesal Sauban, mengapa tidak yang baru? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan kita di atas dunia ini, bahwa hidup kita ini, usia kita ini adalah modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi modal bagi kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang menyesal pernah hidup di dunia tapi tidak taat, meninggal dunia dia minta untuk dikembalikan hanya untuk 2 rakaat sholat, Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis Rasulullah, beliau juga menjelaskan, banyak dari ahlul kubur dia ingin dibangkitkan hanya untuk mengerjakan 2 rakaat sholat, setelah itu meninggal pun kembali tidak apa-apa. Maka betapa beruntungnya kita yang masih hidup di dunia ini, yang mudah kita, misalnya sebentar lagi kita masuk waktu syuruk, kita sholat 2 rakaat, setelah itu kita sholat duha 2 rakaat. Beruntung kita, kapan kita mau masih bisa melaksanakan 2 rakaat sholat. Dalam ayat Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ucapan dari ahlul kubur, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Wahai Tuhanku, sekiranya engkau mengembalikan atau memundurkan usia atau ajal yang engkau berikan kepadaku ini, sekiranya aku dibangkitkan kembali ya Allah, apa kata ahlul kubur? Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Saya akan bersedekah ya Allah. Nah, celengan yang lewat tadi depan kita, saya akan bersedekah ya Allah, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi hamba-hamba yang soleh ya Allah, sekiranya mereka bisa kembali lagi ke dunia ini. Tapi nasi sudah jadi bubur, orang-orang yang sudah pergi tidak akan mungkin pernah kembali. Dalam hadis Rasulullah, beliau juga menjelaskan, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana jenjang tingkatan-tingkatan syurga itu, bagaimana wahai Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, beda antara satu syurga ke syurga yang lain sebagaimana seseorang yang melihat bintang di langit. Segitu jauhnya Bapak Ibu. Jadi ada orang mengatakan syurga ada 8, ya masuk syurga yang paling rendah pun kan nggak apa-apa, karena yang penting masuk syurga. Padahal banyak orang-orang yang masuk syurga tingkatan rendah, nanti dalam syurga pun dia akan menyesal. Apa menyesalnya Bapak Ibu yang mulia? Dia menyesal, mengapa tidak lebih banyak lagi saya melakukan amalan kalau syurga yang lebih tinggi itu sebegitu banyak nikmatnya. Orang-orang dalam syurga itu dia akan menyesal, mengapa tidak lebih banyak lagi saya melakukan amalan kalau segitu banyak pahala yang Allah berikan, sebegitu mudah pahala yang Allah berikan. Kalau begitu indahnya syurga yang lebih tinggi itu, mengapa saya tidak lebih banyak lagi?
Nah, kalau orang dalam surga saja dia bisa menyesal tidak melakukan amalan soleh lebih banyak, apakah lagi orang dalam neraka, betapa menyesalnya mereka yang menyia-nyiakan kehidupan di atas dunia ini. Bapak Ibu yang mulia, dapat kita pahami makna abadan, makna abadi dalam surga itu bagaimana? Itu melampaui logika kita, Bapak Ibu sekalian. Dan benar bahwa surga itu adalah nikmatnya tidak pernah dibayangkan, tidak pernah kita rasakan, tidak pernah kita cicipi, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Kita bayangkan saja tidak masuk akal. Contohnya Bapak Ibu sekalian, katakanlah kita masuk dalam surga selama-lamanya. Maknanya adalah kita menikmati nikmat surga selama-lamanya. Tidak ada rasa duka, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa gundah, tidak ada cemburu. Cemburu itu satu azab bagi kita, Bapak Ibu. Ketika istri di WA orang, itu rasa cemburu ada. Ketika istri lewat, suami bicara dengan perempuan lain, rasa cemburu ada. Cemburu itu menyiksa, Bapak Ibu. Nah, dalam surga tidak ada cemburu. Dalam surga tidak ada siksa, dalam surga tidak ada gundah, tidak ada duka, senang selalu. Berapa banyak senangnya? Berapa lama senangnya? 100 tahun? 1 juta tahun? 1000 juta tahun? Setelah 1000 juta tahun jadi apa? Atau lebih, 1 miliar tahun? 1 miliar ribu tahun? Atau 1 triliun tahun? Atau sama seperti jumlah korupsi kemarin, kuadriliun ya, sampai jumlah segitu banyak tahun. Jadi apa hidup di dalam surga sudah setelah 1000 triliun tahun? Bagaimana kehidupan kita? Nggak sampai akal kita, Bapak Ibu sekalian. Apatah lagi hidup dalam neraka 1000 tahun, 100 juta tahun, 1 miliar tahun hidup dalam neraka, 1 triliun tahun, 1 triliun tahun dalam neraka. Nggak sanggup, nggak masuk akal kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan yang besar kita hidup di atas dunia, betapa beruntung kita masih hidup ini, dan maaf cakap, betapa bodohnya kita yang masih Allah berikan kesempatan ini menyia-nyiakan usia yang Allah berikan di atas dunia ini. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyikapi batasan usia yang Allah berikan. Allah Maha Adil, Bapak Ibu sekalian, menyikapi batasan usia. Ada orang 80 tahun, ada orang 70 tahun, ada orang hanya 40 tahun, ada yang hanya 30 tahun usianya, ada yang sampai 112 tahun. Nah, ini saya dengar ada jamaah haji yang akan berangkat tahun ini, ada yang usianya itu mungkin bukan di provinsi Aceh, yang lebih 100 tahun berangkat haji. Lebih 100 tahun berangkat haji. Bagaimana beda-beda usia ini disikapi oleh kita manusia ini? Nah, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keadilan di atas dunia ini. Ada berkah pada amalan. Apa berkah pada amalan? Ada amalan-amalan itu yang nilainya itu berlipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat berjamaah itu 27 derajat. Salat di masjid itu lebih banyak pahalanya. Salat di masjid Nabi lebih banyak lagi pahalanya. Salat kemudian di Masjidil Haram lebih banyak lagi pahalanya. Ada berkah pada amalan yang dilipat gandakan pahala. Ada kemudian berkah pada waktu. Allah berikan beberapa waktu-waktu itu yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya bulan suci Ramadan, amalan-amalan sunnah dinilai layaknya amalan wajib. Amalan wajib Allah kali 70 kali lipat seperti di luar bulan suci Ramadan. Masuk Lailatul Qadar lebih mulia 1000 bulan. Nah, ini keberkahan-keberkahan pada waktu. Ada kemudian keberkahan pada tempat. Nah, seperti kita jelaskan tadi, Masjid Nabi, kemudian Masjidil Haram, salat di masjid. Ada tempat-tempat yang khusus, Raudhah,
Jadi masjid Nabi kita salat di Raudhah, berdoa di Raudhah, Allah berikan tempat-tempat khusus untuk kita memberkahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Bapak Ibu yang mulia, amal ini bukan hanya kuantitas jumlahnya, tapi amalan ini juga pada kualitas hati kita. Dalam satu cerita bagaimana Abdullah bin Amr bin As, mungkin kisah ini juga sering kita dengar. Abdullah bin Amr bin As, dia berada di masjid Nabi bersama Nabi. Dia melihat seorang badui masuk, kemudian Rasul mengatakan penghuni syurga. Kemudian hari kedua juga demikian, badui dengan pakaian lusuh masuk, Nabi katakan itu penghuni syurga. Hari ketiga juga demikian, hingga kemudian Abdullah bin Amr bin As pergi ke rumahnya menginap 3 hari, ingin melihat amalan apa yang dia lakukan. Maka rupanya sama, tidak ada yang beda. Ketika dia izin pulang, dia bertanya, apa amalan yang engkau lakukan? Badui ini kebingungan, dia tidak tahu apa amalan. Tapi kemudian Abdullah bin Amr bertanya, mungkin ada hal yang berbeda yang engkau lakukan setiap hari? Dia mengatakan, benar, setiap hari menjelang tidur saya selalu berdoa untuk keampunan diri saya dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan memaafkan semua dosa-dosa sahabat saya yang dia lakukan pada hari itu. Artinya Bapak Ibu yang mulia, mudah-mudahan nanti kita masuk syurga. Di dalam syurga kita akan melihat sesama penghuni syurga itu dia memiliki qalbun salim, hati yang tenang, hati yang ikhlas. Maka dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah memanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam hati yang tenang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku, kata Allah. Hari ini kita dendam dengan orang lain. Tidak sebegitu parah dosa yang dia lakukan dibandingkan sesama dosa orang-orang Quraisy sebelum memeluk Islam. Di antara penyebab kekalahan Rasulullah di dalam perang Uhud adalah karena di antara panglima pembesar suku Quraisy pada waktu itu adalah Khalid bin Walid dengan kepiawaiannya dalam memimpin peperangan. Dia putar bukit Uhud, dia serang muslim dari belakang. Khalid bin Walid, penyebabnya dia meninggal banyaknya orang-orang muslimin, tapi ketika dia masuk Islam, dia menjadi saudara di dalam Islam dengan orang yang mungkin saudaranya pernah dibunuh oleh dia. Begitu persaudaraan dalam Islam, Bapak Ibu yang mulia. Makanya jangan sampai ada ucapan dari kita, nyandesya hangkuku meah rohorodo. Jangan sampai muncul kapreh bak mahsyar, kamita-mitalun di mahsyar, hangkuku meah. Bemateke hangkuma. Nauzubillah. Bapak Ibu yang mulia, hati yang dendam itu bukan ciri penghuni surga. Hati yang tidak memaafkan itu bukan ciri penghuni surga. Jangan-jangan 5 hari menjelang meninggalnya beliau yang kita dendam itu, beliau bertaubat dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita membawa dendam dalam kematian kita. Jangan-jangan nanti kita melihat dia justru masuk dalam syurga, na'udzubillah, kita diazab dengan ucapan yang kita lakukan. Maafkan Bapak Ibu sekalian, maafkan kesalahan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang lain kepada kita. Nah, karena waktu mungkin tidak banyak lagi yang kita sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, beramal dengan umur yang Allah berikan, dengan usia yang Allah berikan. Yang harus kita pahami adalah beramal sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, seikhlas-ikhlasnya. Beramal itu sebanyak-banyaknya, bukan hanya banyak, secepat-cepatnya, bukan hanya cepat, seikhlas-ikhlasnya, bukan seikhlasnya. Bukan beramal seikhlasnya. Nah, ikhlas ribe betul. Lu napeng 20 ribe. Saya ada uang 20.000, tapi yang ikhlas cuma 500 perak. Ya sudah 500 saja. Bukan seperti itu. Bukan seikhlasnya, tapi seikhlas-ikhlasnya dengan amalan yang paling ikhlas.
Mengapa sebanyak-banyaknya? Karena tidak tahu kita amalan mana yang membuat kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal dimuliakan Allah bukan karena azannya saja, tapi dia masuk surga itu, kata Rasulullah, dengan kemuliaan salat setelah wudunya. Nah, orang kenal Bilal itu dengan muazzinnya. Hari ini orang sering sebut siapa Bilalnya, seolah-olah siapa yang menjadi Bilalnya. Segitu lakab Bilal dinisbahkan kepada Bilal. Setiap muazzin dipanggil Bilal. Tapi Bilal dia dikenal masuk surga itu karena salat setelah wudunya. Terdengar terompah Bilal, dia padahal masih di dunia, terompah sendalnya Bilal sudah terdengar dalam surga karena salat setelah wudunya, Bapak Ibu sekalian. Makanya beramal sebanyak-banyaknya. Kita tidak tahu amalan mana yang mengantarkan kita dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, secepat-cepatnya. Jangan tunda-tunda. Betapa banyak kita ingin sedekah sampai lupa karena tidak kita masukkan celengan itu ketika dia lewat. Betapa banyak kita mau sholat tapi lupa sholat, tapi kemudian sampai nggak jadi sholat karena kita menunda-nunda. Betapa banyak orang tidak jadi puasa 6 sampai habis Syawal karena tunda besok-besok. Ada orang yang mau puasa sunnah 6, puasa 6, dia tunda. Dia mulai di tanggal 25. Kemudian pas di hari terakhir Syawal baru hari keempat atau keenam, ya Allah, kekurung 2 urung. Ada yang kurang sehari lagi, mau sampai 6 hari. Hari kelima di hari terakhir, pas mau besok sudah masuk Zulqa'dah. Karena menunda-nunda, Bapak Ibu, secepat-cepatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, wasari'u. Makna segera itu bagaimana? Ketika duduk begini, kita duduk, ayo segera, budah haju, baik. Hati-hatilah. Pegabal ini tidak. Beramal itu berlaju-laju. Ketika ibang jaju masjid. Betapa banyak orang tidak jadi ke masjid karena tunda-tunda. Hati-hati. Balas WA deh. Kita balas WA saya sikit lagi. Dan yang terakhir itu seikhlas-ikhlasnya. Kita harus beramal seikhlas-ikhlasnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, terkait umur kehidupan kita. Umur dia menjadi usia kedua yang Allah berikan di atas dunia ini. Dipahami maknanya, dipahami ucapan saya, umur dia menjadi usia kedua kehidupan kita di atas ini. Maknanya adalah kebermanfaatan umur kita itu menjadi usia kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syair Arab menyebutkan adzikru umrun tsani. Zikir, ingatan manusia, sebutan manusia, dia menjadi usia yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenang sahabat kita yang telah meninggal dunia, dia menjadi umur kedua, usia kedua bagi dia. Ada orang yang 1000 tahun telah meninggal dunia, tapi seolah-olah dia masih hidup karena manfaat hidupnya yang lalu, 1000 tahun yang lalu itu masih kita rasakan hari ini. Ada orang yang 200 tahun telah meninggal dunia, tapi seolah-olah dia masih hidup, namanya terus disebut-sebut karena umur yang mungkin, usia yang mungkin hanya singkat Allah berikan, masih kita rasakan nikmatnya sampai dengan hari ini. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan jujurnya. Utsman bin Affan terkenal dengan kedermawanannya. Sampai hari ini sumur Utsman bin Affan itu masih ada. Wakaf Utsman bin Affan itu masih ada. Habib Buga, setiap orang pergi haji Aceh itu dicemburui setiap tahunnya oleh ratusan ribu orang yang berhaji dari tempat-tempat yang lain. Dari Aceh, dari Indonesia kah atau dari luar Indonesia kah? Karena orang Aceh itu pergi haji, dia nggak perlu banyak bawa uang karena sampai di sana itu ada diberikan oleh Baitul Asyik. Pernah nggak kita ziarah ke Habib Buga? Pernah nggak kita ziarah ke makam Habib Buga? Kita nggak kenal orangnya, tapi berkah wakafnya itu kita nikmati hingga hari ini. Bagaimana pahala yang dia dapatkan, Bapak Ibu sekalian?
Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kecerdasannya. Tariq bin Ziyad dia menaklukkan Eropa. Kemudian Imam Syafi'i dengan kitabnya. Nah, hari ini pertanyaannya, apa bekas yang kita berikan kepada manusia ketika kita meninggal dunia? Banyak ulama kita yang meninggal dalam usia yang tidak panjang, Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya Imam Nawawi itu meninggal usia 45 tahun. Imam Nawawi yang menulis hadis Arba'in, yang mengumpulkan hadis Arba'in itu 40 hadis-hadis yang utama dari ribuan hadis Nabi, dia memilih hadis-hadis yang sahih, kemudian menjadi 40-an hadis-hadis yang sahih itu Imam Nawawi. Dia usianya hanya 45 tahun, tapi dalam 45 tahun dia karang 40 kitab, Bapak Ibu. 45 tahun usia dia karang 40 kitab. Berarti kalau dia nulis usia 25 tahun, 20 tahun dia nulis, setiap tahun itu 2 kitab. Imam Nawawi. Imam Syafi'i, beliau meninggal usia 53 tahun. Beliau meninggal usia 53 tahun, dia tulis kitab 147 kitab. Saya hitung-hitung semalam, berarti kalau dia produktif usia mungkin 40 tahun, per tahun itu 5 kitab dia tulis. Kebayang nggak 5 kitab dia tulis? Kitab itu nggak tipis-tipis, Bapak Ibu. Artinya setiap hari dia bisa menulis 10 halaman. Kebayang tidak menulis 10 halaman? Hari ini kita punya laptop saja. Kita punya laptop, saya merasakan diri sebagai dosen, kita nggak mungkin menulis sebanyak itu sampai 20 halaman, 10 halaman dengan narasi yang begitu bermakna seperti narasinya Imam Syafi'i. Luar biasa kebermanfaatan usia yang Allah berikan. Imam Al-Ghazali meninggal usianya sekitar 53 sampai atau 54 tahun. Beliau itu menulis 70 kitab. Syekh Tajuddin As-Subuki wafat 43 tahun, dia tulis lebih kurang 150 kitab. Nah, kemudian yang paling dikenal di Indonesia, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau meninggal di usia 55 tahun. Dan hari ini Muhammadiyah menjadi organisasi yang mungkin ormas terkaya di Indonesia hari ini. Bagaimana keberkahan? Hanya 55 tahun hidupnya. Kita hari ini, saya sendiri 43 tahun, yang merasa belum ada sesuatu yang begitu bermakna yang kita berikan kepada umat ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita kenal Abuya Mudawali Al-Khalidi, Muhammad Wali Al-Khalidi, pemimpin dan pendiri Dayah Darussalam Labuhan Haji. Hari ini Dayah Mudi, Mesra, Samalanga, kemudian dayah-dayah lain sampai ribuan anak-anak cabangnya itu awalnya adalah karena guru-gurunya itu belajar di Dayah Abuya Mudawali. Bapak Ibu sekalian, terakhir menjadi akhir penutup kita pada hari ini. Kalau hari ini jam 6.40, kita sekarang jam 6.40. Kalau jam 8 Allah panggil kita, kalau jam 7 Allah panggil kita, atau duhur setelah azan duhur Allah panggil kita, apa yang diingat umat ini terhadap kita? Ada tidak kita disebut nama kita, kemudian disebutkan doa-doa pada kita? Betapa banyak orang satu hari dia meninggal dunia ditangisi, 7 hari setelah meninggal dunia masih ada orang yang menangisi, 40 hari mungkin masih ada orang yang menangisi. Tapi setelah 10 tahun, 50 tahun, 200 tahun, 300 tahun, apa yang dikenal orang terhadap kita? Jangan-jangan nama kita tenggelam di atas dunia ini. Bapak Ibu yang mulia, usia sangat singkat hidup di dunia. Mudah-mudahan singkat usia kita dapat menjadikan kita abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan usia yang panjang hidup kita, dan yang paling penting Allah berikan umur yang bermanfaat dengan usia yang Allah titipkan di dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.